Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang kuartil, desil, dan persentil untuk data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Pertama, kita akan mencari nilai kuartil. Di sini kita diberikan sebuah data dalam bentuk tabel yang berisi tinggi dan juga frekuensi. Nah, dari data yang diberikan ini, kita diminta untuk menghitung nilai kuartil 1 atau nilai Q1-nya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini sangat mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu untuk kolom frekuensinya. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. Kita hitung sama-sama. 4 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 3. Kita peroleh jumlahnya yaitu sama dengan 55. Langkah selanjutnya akan kita tambahkan satu kolom lagi yang berisi nilai FK. Apa itu FK? FK ini merupakan frekuensi kumulatif. Bagaimana cara memperoleh nilai FK ini? Perhatikan. Untuk kelas pertama tinggal kita salin saja untuk nilai di sebelahnya ini, yaitu 4. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 4 ditambah 7. Hasilnya 11 dan 11 kita tulisnya di bawah angka 4 ini. Lanjut. 11 ditambah 12 hasilnya 23 dan angka 23 kita tulisnya di bawah angka 11. Lanjut. 23 ditambah 13 hasilnya 36 dan angka 36 kita tulis di bawah angka 23. Lanjut. Sekarang 36 ditambah 10. Hasilnya 46 dan 46 kita tulis di bawah angka 36. Lanjut lagi. Sekarang 46 ditambah 6 hasilnya 52. Dan angka 52 kita tulisnya di bawah angka 46. Lanjut, 52 ditambah 3 hasilnya 55 dan angka 55-nya kita tulis di bawah angka 52 ini. Nah, pastikan terlebih dahulu untuk angka paling terakhir di kolom FK ini, angka terakhirnya harus sama dengan jumlah dari frekuensi. Jika angkanya sama, itu artinya langkah kita sampai di sini itu benar. Nah, lanjut. Sekarang kita akan mencari tahu di mana letak kuartil 1 ini. Apakah di kelas pertama, kelas kedua, atau kelas selanjutnya. Nah, caranya tentunya dengan menggunakan rumus. Letak Q1 sama dengan 1/4 dikali N. Sama dengan. Kalau seandainya yang ditanya letak Q3, maka rumusnya di sini yaitu 3/4 kali N. Kalau yang ditanya letak Q2, maka rumusnya di sini yaitu 2/4 dikali N. Nah, itu dia perbedaan rumusnya. Sedangkan N di sini itu merupakan jumlah dari frekuensi yaitu 55. Sehingga di sini jadinya 1/4 dikali 55 sama dengan. Sekarang 1 dikali 55. Hasilnya tetap 55. Baru setelah itu kita bagi dengan angka 4 di bawah sini. Kita peroleh hasilnya 13,75. Nah, langkah selanjutnya, perhatikan kolom FK ini. Di kelas mana yang memuat data K13,75 ini? Nah, sekarang perhatikan cara untuk membaca kolom FK ini. Di kelas pertama, di sini berisi data mulai dari data pertama sampai data keempat. Lanjut, setelah 4 berapa? Yaitu 5. Maka di kelas bawah ini, itu berisi mulai dari data kelima sampai data ke-11. Lanjut, setelah 11 berapa? Yaitu 12. Maka di kelas bawah sini itu berisi data dari berapa nih? 12 sampai dengan 23 dan termasuk di dalamnya yaitu data ke-13,75. Maka di kelas inilah letak nilai Q1-nya ini. Nah, lanjut. Sekarang kelasnya sudah dapat, baru kita masuk ke rumus kuartil data kelompok. Di mana rumusnya yaitu Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 dikali N dikurang FK per FQ dikali P. Kalau seandainya yang ditanya Q3, maka rumusnya di sini yaitu 3/4 kali N. Kalau yang ditanya Q2, maka rumusnya di sini yaitu 2/4 dikali N. Itu perbedaan rumusnya.
Lanjut sama dengan untuk TB. Perhatikan nilai TB kita peroleh dari, perhatikan kelas kuartilnya ambil angka paling depan. 151 kita kurangkan dengan 0,5. Berapa hasilnya? Yaitu 150,5. Pernah timbul pertanyaan, kenapa harus dikurangkan dengan 0,5? Itu karena memang sudah ketentuannya seperti itu. Rumusnya memang sudah seperti itu. Lanjut ditambah 1/4 dikali N sudah kita cari di awal tadi, hasilnya 13,75. Dikurang FK. Nah, perhatikan untuk memperoleh nilai FK. FK di sini yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, perhatikan kolom FK-nya ini. Ini kelas kuartil yang diminta yang sebelumnya. Maka nilainya yaitu 11. Per tipenya FQ. Sedangkan FQ di sini merupakan frekuensi kelas kuartil. Perhatikan frekuensi mana kelas kuartil, ini dia. Maka ini dia nilai FQ-nya yaitu sama dengan 12. Sedangkan P ini panjang kelas. Dari mana kita memperoleh nilai P ini? Mudah sekali. Misalnya kita ambil kelas pertama. Tinggal kita hitung saja ada berapa banyak angka mulai dari 141 sampai dengan angka 145. Ingat, kita mulai berhitungnya dari angka 141. Kita hitung sama-sama. 141, 142, 143, 144, 145. Ternyata ada 5 angka. Itu artinya nilai P di sini atau panjang kelasnya sama dengan 5. Lanjut sama dengan 150,5 ditambah 13,75 dikurang 11, hasilnya 2,75. Per di bawahnya 12, jangan lupa dikalikan dengan 5. Sama dengan 150,5 ditambah 2,75. Kita kalikan terlebih dahulu dengan 5. Setelah dapat hasilnya, baru kita bagi dengan angka 12 di bawahnya sini. Kita peroleh hasilnya yaitu 1,15. Sama dengan 150,5 ditambah 1,15, hasilnya sama dengan 151,65. Dan ini dia nilai Q1-nya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menghitung nilai desil untuk data kelompok. Masih dengan data yang sama. Nah, setelah kita melengkapi data ini, langkah selanjutnya kita akan mencari tahu di mana letak kelas desil 4 ini. Nah, caranya tentunya dengan menggunakan rumus. Letak D4 sama dengan 4/10 dikali N. Sama dengan. Nah, kalau seandainya yang ditanya letak D6, misalnya, maka rumusnya di sini yaitu 6/10 dikali N. Kalau seandainya yang ditanya desil 8 atau D8, maka rumusnya di sini 8/10 dikali N. Itu dia perbedaan rumusnya. Ingat, N ini merupakan jumlah dari frekuensi, yaitu 55. Lanjut, 4/10 dikali 55 sama dengan. Nah, cara perkaliannya 4 terlebih dahulu kita kalikan dengan 55. Kita peroleh hasilnya, baru setelah itu kita bagi dengan 10. Hasilnya sama dengan 22. Sekarang perhatikan kembali kolom FK. Di kelas mana yang memuat data ke-22 ini? Nah, cara membaca data. Tadi perhatikan. Di kelas pertama ini, itu berisi data mulai dari data 1 sampai data ke-4. Lanjut, setelah 4 berapa? Yaitu 5. Itu artinya di kelas bawah ini berisi data mulai dari data ke-5 sampai data ke-11. Lanjut lagi, setelah 11 berapa? Yaitu 12. Itu artinya di kelas bawah sini berisi data mulai dari data 12 sampai data ke-23 dan termasuk di dalamnya data ke-22. Maka di kelas inilah letak D4-nya. Nah, setelah kita mendapatkan letak kelas D4 ini, baru kita masuk ke rumus desil data kelompok. Di mana rumusnya yaitu D4 sama dengan TB ditambah 4/10 dikali N dikurang FK per FD dikali P. Kalau seandainya yang ditanya D8, maka rumusnya di sini yaitu 8/10 kali N. Kalau yang ditanya D9 misalnya, maka rumusnya 9/10 dikali N. Nah, itu dia perbedaan rumusnya. Lanjut untuk TB, perhatikan kelas desil, ambil angka paling depan, lalu kita kurangkan dengan 0,5.
151 dikurang 0,5 hasilnya 150,5 ditambah. Untuk 4/10 dikali N sudah kita hitung tadi, hasilnya 22. Lalu dikurang FK. Ingat FK ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Ini frekuensi kumulatif untuk kelas desil. Yang diminta yang sebelumnya. Itu artinya nilainya sama dengan 11. Per di bawahnya FD, frekuensi kelas desil. Perhatikan untuk frekuensi mana kelas desil, ini dia. Maka nilai FD-nya sama dengan 12. Untuk P atau panjang kelas sama dengan tadi, itu kita peroleh nilainya sama dengan 5. Lanjut sama dengan 150,5 ditambah 22 dikurang 11, hasilnya 11 per di bawahnya 12, jangan lupa dikali 5. Sama dengan 150,5 ditambah. Perhatikan cara perkaliannya, 11 terlebih dahulu kita kalikan dengan 5, hasilnya 55. Baru setelah itu kita bagi dengan angka 12 di bawah sini. Hasilnya yaitu 4,6. Terakhir, 150,5 ditambah 4,6 hasilnya sama dengan 155,1. Dan seperti ini cara untuk menghitung nilai desil 4. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang persentil. Masih dengan data yang sama. Setelah kita melengkapi data ini, maka langkah selanjutnya untuk menentukan persentil 66 ini, kita cari tahu di mana letak kelas P66 ini. Apakah di kelas pertama, kedua, ketiga, atau seterusnya. Tentunya dengan menggunakan rumus. Letak P66 sama dengan 66 per 100 dikali N. Sama dengan, perhatikan perbedaan rumusnya. Kalau seandainya yang ditanya letak P50, maka rumusnya di sini 50 per 100 kali N. Kalau seandainya yang ditanya letak P80, maka rumusnya di sini yaitu 80 per 100 dikali N. Nah, itu dia perbedaan rumusnya. Ingat, N ini merupakan jumlah dari frekuensi, yaitu 55. Sehingga jadinya sekarang itu 66 per 100 dikali 55. Sama dengan 66 terlebih dahulu kita kalikan dengan 55. Setelah itu, baru hasilnya kita bagi dengan 100. Hasilnya sama dengan 36,3. Sekarang, perhatikan kembali kolom FK. Di kelas mana yang memuat data ke 36,3? Ingat tadi cara membaca data tadi? Kalau di kelas ini, perhatikan di kelas ini, itu memuat data mulai dari data ke-12 sampai data ke-23. Ini untuk kelas ini. Setelah 23 berapa? Yaitu 24. Maka di kelas bawah sini berisi data mulai dari data 24 sampai data 36. Dan 36,3 termasuk di kelas sini. Maka di kelas inilah letak nilai persentil 66. Nah, setelah kita mendapatkan kelas persentil 66, langkah selanjutnya baru kita masuk ke rumus persentil data kelompok. Di mana rumusnya yaitu P66 sama dengan TB ditambah 66 per 100 dikali N dikurang FK per FP dikali P. Perhatikan perbedaan rumusnya. Kalau seandainya yang ditanya nilai P80, maka rumusnya di sini yaitu 80 per 100 dikali N. Kalau seandainya yang ditanya persentil 20, maka rumusnya 20 per 100 dikali N. Cuma itu saja perbedaan rumusnya. Lanjut sama dengan untuk TB. Perhatikan kelas persentil, ambil angka paling depan. 156 kita kurangkan dengan 0,5. Kita peroleh hasilnya 155,5. Ditambah untuk 66 per 100 dikali N sudah kita hitung di awal tadi, hasilnya 36,3. Lalu dikurang FK. Ingat, FK ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Ini frekuensi kumulatif untuk kelas persentil. Yang diminta yang sebelumnya, maka nilainya yaitu 23. Per ribunya FP. FP ini frekuensi kelas persentil. Perhatikan frekuensi, ini kelas kuartil. Maka ini dia nilai FP-nya, yaitu sama dengan 13. Sedangkan untuk P atau panjang kelas sama dengan soal-soal yang tadi. Sudah kita hitung nilainya sama dengan 5.
sama dengan 155,5 ditambah 36,3 dikurang 23, hasilnya 13,3. Per di bawahnya untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 13. Jangan lupa dikalikan dengan 5. Sama dengan 155,5 ditambah. Sekarang 13,3 kita kalikan ke angka 5 terlebih dahulu. Setelah itu, baru hasilnya kita bagi dengan 13. Kita peroleh hasilnya sama dengan 5,12. Terakhir, 155,5 ditambah 5,12, kita peroleh jawaban akhirnya, yaitu sama dengan 160,62. Nah, seperti ini cara untuk menentukan nilai kuartil, desil, dan juga persentil untuk data kelompok. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.